Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mungkin-mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian, kita subuh hari ini, dini hari menjelang subuh di waktu sahur, kembali duduk untuk membahas kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih tentang tata cara sholat. Kita lanjut hadis 294. Saya bacakan hadisnya dari Wa'il bin Hujr. Ia berkata, "Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wadda'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi." Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau meletakkan tangannya yang kanan di atas tangan yang kiri ala sadrihi, pada dadanya." Hadis ini kata Imam Ibnu Hajar diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Di catatan takhrij, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi dari jalur Muammal bin Ismail. Hadatsana Sufyan dari Asim bin Kulayb al-Jurmi. Hadatsani Abi dari Wa'il bin Hujr. Lantas disebutkanlah hadis tadi. Muammal di sini saduq, jujur, namun sayul hifzi, hafalannya jelek. Wasaqahu Ibnu Ma'in menyatakan dia perawi yang thiqah. Abu Hatim katakan dia saduq, syadid fi sunnah, katsirul khata'. Dia jujur, keras dalam hal sunnah, namun banyak salah. Wa kadza wasafahu bisu'il hifzi, juga disifati dengan hafalannya yang jelek dan seringnya salah, seperti dikatakan oleh Ad-Darqutni dan sekelompok ulama. Asal hadis ini dari hadis Wa'il bin Hujr yang ada dalam Sahih Muslim tanpa lafaz di dada. Jadi kalau lafaz di dada, lafzu sadri, tangannya di dada, itu tidak ada dalam riwayat Sahih Muslim. Itu ziyadah, tambahan yang mungkar, bersendirian Muammal bin Ismail. Dan ada hadis dari jalur yang banyak dari Asim bin Kulayb tanpa ada tambahan di dada tadi. Ingat ya, pada dada itu berarti di dada. Ala sadrihi, di dada. Dada atau sini? Kalau ini di atas dada. Di dada. Kemudian ada juga dia punya penguat dari Muhammad bin Hujr Al-Hadrami dari jalur Sufyan. Sebenarnya disebutkan oleh Baihaqi, namun sanadnya dhaif jiddan. Berarti kesimpulannya. Ada mic situ? Mic. Hadis yang sahih menjelaskan tentang meletakkan
tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, ini yang sahih. Diletakkan saat posisi berdiri dalam sholat. Ya, posisi berdiri berarti mau takbiratul ihram. Allahu akbar. Termasuk juga pendapat sebagian ulama berarti bangkit saking ruku karena posisinya masih posisi berdiri. Bangkit saking ruku. Ya. Jadi kalau bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Letakkan lagi. Karena kaidahnya pokoknya setiap bangkit, setiap posisi berdiri. Tangannya kembali ke posisi semula, yaitu berarti seperti posisi awal ketika baca surat. Itu posisi berdiri. Maka ketika bangkit saking ruku juga sama, posisi tangannya diletakkan kanan di atas tangan kiri. Nah sekarang hadis yang bermasalah. Hadis yang dhaif. Meletakkan tangan di dada. Hadisnya dhaif. Nanti kita lihat kesimpulannya nanti untuk ini. Itu penjelasan hadisnya dulu ya. Berarti yang sahih apa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang dhaif bagaimana? Yang dhaif tentukan posisinya. Berarti kalau tidak dipakai hadis ini, berarti tangannya nanti posisinya terserah. Sini boleh, sini boleh, sini boleh. Iya kan? Karena posisinya yang penting ya diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Posisi jelasnya nggak ditetapkan. Karena tadi sebab riwayatnya itu dhaif. Dhaifnya karena ada perawi namanya Mu'ammal. Mu'ammal di sini dia menyelisih riwayat yang banyak. Yang sahih cuma meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Berarti kesimpulannya. Sekarang kita catat faedah saking hadis. Hadis 294. Dianjurkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dianjurkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada saat berdiri dalam sholat. Pada saat berdiri dalam sholat. Terus faedah yang kedua, posisi tangan yang tepat tidak ditentukan. Yang tepat tidak ditentukan, yaitu bisa di dada, perut,
pusar atau bawah pusar? Apa berarti? Di dada boleh, terus perut boleh, pusar boleh. Mana yang jenengan nyaman? Kalau lagi perut kenyang, Allahu Akbar. Menyesuaikan bisa. Terserah mau mana ini. Lagi semangat, Allahu Akbar. Mau santai, Allahu Akbar. Mau rakaat pertama di dada, mau rakaat kedua di perut, boleh. Terus faedah yang berikutnya lagi, melakukan sadel, yaitu irsalul yadain. Nah, itu melakukan sadel atau irsalul yadain, irsalul yadain aja. Melakukan irsalul yadain. Tangan dilepas tidak sedekap. Saat baca surat. Jadi ketika dia baca Al-Fatihah, tangannya cuma di samping gini. Sebagian orang lakukan kayak gini. Terus dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Nah, di samping. Itu namanya irsalul yadain. Nah, posisi irsalul yadain, tangan dilepas tidak sedekap, menyelisihi hadis yang dibahas. Menyelisihi hadis yang kita bahas. Nah, ini diyakini dalam mazhab Imam Malik. Kalau Imam Malik itu daerah sekitar Afrika sana. Nah, sebagian orang-orang sekitar Afrika sana itu ada yang kalau sholat baca surat tangannya cuma dilepas gini, bukan sedekap. Nah, ini menyelisih hadis yang kita bahas, karena tadi hadis yang kita bahas apa? Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Namun ada sebagian ulama yang terangkan, mungkin ulama-ulama Malikiyah itu punya maksud karena sebagian orang itu nganggap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat sedekap itu rukun sholat, padahal itu cuma sunnah sholat. Namun yang tepat tetap dipraktekkan sedekap tadi, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kalau irsalul yadain itu tidak dituntunkan. Nah, sekarang posisi tangannya sekarang. Letak tangan kanan di atas tangan kiri itu di mana? Nah, sekarang faedah yang berikutnya lagi, cara meletakkan tangan. Satu, meletakkan tangan kanan pada nih, apa ini? Punggung telapak tangan kiri. Dua, meletakkan tangan kanan pada ini, pergelangan.
pergelangan tangan kiri. Terus 3, meletakkan tangan kanan pada lengan tangan kiri. Ya, pada lengan tangan kiri. Terus yang berikutnya lagi. Berarti tadi ada 3 posisi ya. Ini terserah pilih yang mana. Bisa di punggung, pergelangan, lengan. Sebagian ulama menyatakan setelah rukuk tangannya kembali lagi sedekap seperti posisi berdiri saat baca surat. Sebagian ulama menyatakan setelah rukuk posisi tangan kembali sedekap. Seperti posisi berdiri saat baca surat. Karena dalilnya sifatnya umum di sini. Ada hadis dari Sahal bin Sa'ad. Kanan nasu yu'maruna ayyadha'a ar-rajulul yadul yumna ala zira'ihil yusra fis shalah. Dulu manusia itu diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya pada hasta tangan kirinya di dalam sholat. Dan posisi meletakkan itu bukan pada posisi rukuk, bukan pada posisi sujud, bukan pada duduk antara 2 sujud. Ya mungkin ada ketika kita posisi berdiri. Maka ketika baca surat itu tangannya sedekap, ketika bangkit saking rukuk juga sedekap. Ada perkataan yang bagus dari Imam Ibnu Muflih, dari Imam Ahmad, idza rafa'a ra'sahu minar ruku' insya'a arsala yadayhi wa insya'a wada'a yaminu ala shimalihi. Ini terserah, kata Imam Ahmad. Jika seorang itu bangkit saking rukuk, maka terserah dia mau irsalul yadain, mau tangannya dilepas monggo, atau dia mau tangannya itu sedekap lagi juga monggo. Dua-duanya dibolehkan. Nah sekarang kita lanjut lagi baca surat Al-Fatihah. Hadis 295 dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi umil Quran. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak membaca umil Quran, yaitu Al-Fatihah. Tidak salat bagi orang yang tidak membaca umul Quran, yaitu Al-Fatihah. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Ibn Hibban wa Daruqutni la tujzi salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab.
Hadis 296. Dalam riwayat Ibnu Hibban dan Ad-Daruqutni disebutkan tidak sah atau tidak berpahala salat yang tidak dibacakan Al-Fatihah di dalamnya. Masih juga hadis 297. Wa fi ukhra li Ahmada wa bi Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Hibban la'allakum taqra'una khalfa imamikum qulna na'am qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Disebutkan lagi dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Hibban disebutkan barangkali kalian membacanya di belakang imam kalian. Kami menjawab iya. Beliau bersabda jangan engkau lakukan seperti itu, membaca Al-Fatihah kecuali membaca Al-Fatihah karena sungguh tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah sekarang kita catat kesimpulannya. Hadisnya muttafaqun alaih tadi dan riwayat yang lain tambahan. Kalimat tidak ada sholat artinya tidak sah sholatnya. Kalimat tidak ada sholat dalam hadis yang kita bahas artinya tidak sah sholatnya. Terus faedah yang berikutnya lagi, surat Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran. Sama seperti ummu atau ibu, ya. Kalau ummu itu dicari-cari, bukan bapaknya yang dicari-cari kalau lagi nangis kan? Iya kan? Bapak apa ibunya dulu? Kalau anaknya pengen sesuatu, ibunya dulu. Dicari-cari dulu. Maka kalau mulai sholat yang jadi pembuka Al-Fatihah dulu, nggak bisa yang lainnya. Dia dicari dulu, berarti dia yang ada duluan. Jadi kan baca Al-Ikhlas sampai 1000 kali dalam sholat tidak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Terus faedah yang berikutnya lagi, nama lain lagi Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab. Pembuka. Artinya pembuka Al-Quran. Kalau tadi Ummul Quran, induk Al-Quran, berarti dicari-cari semuanya itu. Artinya seluruh makna dalam Al-Quran kembali pada Al-Fatihah. Kalau pembuka Al-Quran berarti baca ini baru baca Al-Quran itu sah. Terus faedah yang lainnya lagi. Wajib baca Al-Fatihah. Wajib baca Al-Fatihah dalam sholat bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Dan wajibnya ini disepakati oleh 4 mazhab. Wajibnya ini disepakati oleh 4 mazhab. Nah, kalau tadi itu berlaku untuk siapa? Imam dan orang yang sholat sendirian. Nah, sekarang yang tidak disebut di situ makmum. Nah, faedah yang berikutnya lagi. Terdapat perbedaan ulama tentang wajibnya membaca Al-Fatihah bagi makmum.
Wajibnya membaca Al-Fatihah bagi makmum. Sebagian ulama mengatakan wajib makmum baca Al-Fatihah dalam sholat sir maupun jahar. Dalam sholat sir maupun jahar. Dalilnya itu bab ini yang kita bahas ya. Terus sedangkan pendapat lainnya menyatakan wajib baca Al-Fatihah bagi makmum dalam sholat sir saja. Dalam sholat sir saja. Berarti zuhur dan asar. Tidak pada sholat jahar. Tidak pada sholat jahar. Nah, ini jadi pendapat dalam sebagian mazhab Hanafiyah, Said bin Al-Musayyib, juga dari pendapat yang lama dari Imam Syafi'i, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, dan salah satu juga pendapat dari Imam Malik. Alasannya satu, karena kalau imam baca Al-Fatihah kita disuruh diam. Imam baca Al-Fatihah kita disuruh diam. Dalilnya Al-A'raf ayat 204. Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu. Jika Al-Quran dibaca maka dengarlah dan diamlah. Disuruh dengar dan diam. Alasan yang kedua, imam itu diangkat untuk diikuti, dan ketika surat dibaca makmum disuruh diam. Dan ketika surat dibaca, makmum disuruh apa? Diam. Dan juga ini berdalil dengan hadis Abu Hurairah. Ini ceritanya. Ada dalam sholat jahar, Rasulullah SAW ketika itu menjaharkan bacaan. Kemudian Nabi tanya, hal qara'a ma'i ahadum minkum anifan? Siapa yang baca surat Al-Fatihah di antara kalian tadi? Kemudian ada orang katakan, "Na'am ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Inni aqulu mali unazil Qur'an." Aku katakan jangan kalian menyaingi Al-Qur'an. Maka ketika itu fatahan nasu anil qira'ah ma Rasulullah SAW fima ja'ra fihi Nabi SAW bil qira'ah min as-salawati hina sami'u zalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang akhirnya berhenti membaca bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu baca Al-Fatihah tadi ketika sholatnya jahar. Ketika mereka mendengar hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat yang kedua tadi insya Allah yang lebih kuat dalam hal ini. Berarti makmum untuk sholat jahar cukup dengar. Kalau sholat sir seperti apa? Sholat zuhur, asar atau sholat isya rakaat 3 dan keempat, maghrib rakaat ketiga. Maka ketika itu baru dia baca Al-Fatihah.
Wallahu a'lam bishawab. Berarti pembahasan kita yang pertama posisi tangan, Ji. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Posisinya terserah. Ya, tidak ditentukan. Terus yang kedua tentang permasalahan Al-Fatihah itu masuk rukun sholat, wajib dibaca saat sholat. Tidak dibaca maka sholatnya tidak sah. Ini bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Sedangkan bagi makmum, kesimpulannya bacaan imam jadi bacaan makmum, maka berlaku untuk sholat sir saja untuk baca Al-Fatihah. Kalau sholatnya jahar, tidak perlu mengulang Al-Fatihah, cukup dengarkan imam. Wallahu a'lam bishawab. Kita masih ada satu pertemuan pekan depan insya Allah. Ada pertanyaan? Ngalamin itu bagi makmum itu mengulang sholatnya atau cukup mengulang ketika dia baca surat? Saya tanyakan gitu. Ngalamin. Imamnya tidak pantas untuk dijadikan imam. Berarti makmum mengulangi sholatnya. Makmumnya mengulangi sholatnya. Imamnya dilengserkan. Takmir masjid kok saya ngomong dilengserkan, wae gampang. Tapi kita menyelesaikan sholat. Iya, kepiye meneh ya dirampungke berarti. Sudah di belakangnya kadang-kadang kebaca ya imamnya ngalamin ya aku sholat ning kene. Ya sudah bar sholat jenengan ulangi. Sama udah. Oh, sama. Berarti saya imamnya yang diperbaiki. Kur gampang kok, cuma belajar wae. Iya toh? Baik, itu saja. Setelah ini monggo untuk sahur. Ya. Di sini ada itikaf loh ini, jamaah Panggang Purwosari. Ten DS niku wonten itikaf. Namun jenengan wajib daftar biar nanti disiapkan sahur kalian buka. Ora ujuk-ujuk teko, engko makanannya ora cukup piye. Jalo ya ora uman. Kalau mau ikut silahkan, tapi nanti daftar lewat Pak Abdurrahman. Nah, kemudian nonton pengumuman. Nanti ada pembagian air bersih. Belum dapat, silahkan untuk ngambil di DS besok Senin. Terus yang kedua, nanti untuk Panggang Purwosari wonten pembagian zakat. Kalau Panggang Purwosari nanti hari Sabtu. Kalau Sabtu Sari saya lupa. Kemarin apa Sabtu Sari? Jumatnya. Panggang Purwosari nanti hari Sabtu. Betul. Cap kayak biasanya. Terus datang nanti jam 8 sampai jam 3. Nanti yang sekitar Warak nanti kita yang ngurus, DS yang ngurus. Nanti yang luar Panggang Purwosari bisa datang di sini bawa data jamaah 10. Maaf, kalau Panggang Purwosari 20, yang luar itu baru 10. Nanti silahkan untuk bawa 20 list nama yang berhak menerima zakat. Zakat mal, bukan zakat fitrah. Jadi dikasih uang. Kalau zakat fitrah beras, kita di sini kasih uang dan untuk tujuan zakat mal. Baik, demikian yang kita bahas. Nah, Untuk yang jamaah namun takmirnya enggak ikut. bukan masalah. Ada yang laporkan ke saya kayak gitu, jenengan ngurus. Yang tanggung jawab. Ada yang takmirnya buatan izin ke. Nah, jamaahnya saja yang dicatat nanti. Itu boleh. Ada Pak Abdur? Buatan. Ini Panggang. Iya. Nanti ingat jadwalnya, datang sesuai jadwal ya. Nanti ada tim verifikasi untuk keberadaan masjidnya tadi. Baik, itu saja kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.